Oke, baik Bapak dan Ibu, ini adalah agenda kita selama 2 jam ke depan. Apa yang kita bisa diskusikan? Ya, pertama adalah bagaimana sebenarnya kita akan introduction to learning needs analysis. Kemudian bagaimana juga adalah Kirkpatrick model. Saya yakin Bapak dan Ibu beberapa sudah familiar atau semuanya sudah familiar gitu ya. Dan kemudian setelah itu adalah bagaimana sebenarnya memastikan applying Kirkpatrick model ini dalam training programnya kita semuanya. Dan bagaimana sebenarnya kita mengevaluasi dan juga saya akan cuplik satu saja, satu atau dua lah gitu ya. Tergantung pada waktu adalah case study mengenai best practices-nya seperti apa. Karena kami terus terang menjadi sahabat BPR Indonesia ini, kami juga memberikan banyak kali best practices, ya sehingga Bapak dan Ibu secepatnya bisa mengadopsi, dan kemudian jika Bapak dan Ibu membutuhkan bantuan daripada BPR Learning gitu ya, atau ABM Corp secara keseluruhan, ya kami dengan senang hati untuk membantu, karena tujuan kami adalah untuk mengembangkan perindustrian perbankan khususnya. Oke, ini adalah introduction to learning analysis. Bapak dan Ibu, saya sarankan adalah kalau ada pertanyaan, mungkin nanti Wildan atau Maulana, ya itu kalau boleh adalah nanti encourage saja, bisa teks dan kemudian juga bisa angkat tangan gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, monggo langsung silakan Bapak dan Ibu, ya karena kita akan ingin sekali mendapatkan diskusi yang sehat dari Bapak dan Ibu, yang produktif tentu saja. Nah, ini adalah kenapa sih sebenarnya kita, Bapak dan Ibu yang tadi saya sampaikan, bahwa kenapa human capital atau HR yang kita kenal itu harus melakukan sebuah transformasi. Karena Bapak dan Ibu di sini adalah kita sangat yakin bahwa yang namanya business operation yang selalu kita lakukan di setiap harinya di perbankan itu tidak lepas dari bagaimana sebenarnya peningkatan dari sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia ini yang bisa mendrive dari sisi bisnis maupun dari sisi operation. Kedua hal tersebut adalah hal yang sangat esensial, tapi kita yakin bahwa sumber daya manusia itu adalah menjadi hal yang sangat utama juga. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat bahwa human capital itu adalah menjadi hal yang sangat esensial, maka apa yang harus kita lakukan? Tentu saja adalah bagaimana mendorong kinerja daripada bisnis itu menjadi high performance result. Karena kalau kita dari setiap individu memiliki kinerja yang baik, tentu saja akan mendorong kinerja dari perusahaan Bapak dan Ibu. Coba kita bayangkan semuanya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya kita punya 100 orang, dan 100 orang itu memiliki kompetensi. Setelah memiliki kompetensi, dia betul-betul bisa melaksanakan dan bisa menghasilkan sebuah pencapaian yang luar biasa. Maka kita sebagai institusi akan mendapatkan hasilnya. Yaitu apa? Sekumpulan individu yang memiliki kompetensi dan juga memiliki eksekusi yang tajam sehingga mendeliver sebuah hasil yang baik, itu akan mendorong kinerja perusahaan. Nah, ini harus kita lihat adalah root-nya atau akarnya di mana. Kalau kita lihat adalah kita balik gitu ya. Jadi bagaimana sebenarnya kinerja yang baik itu dari eksekusi yang baik karena memiliki kompetensi yang baik, tapi kompetensi yang baik harus terus diasah. Nah, itu adalah pentingnya bagaimana sebenarnya learning and development dari setiap individu atau setiap insan di Bank Bapak dan Ibu menjadi penting. Maka, apa harus kita lakukan untuk ini? Bapak dan Ibu yang khususnya ada di HR harus menjadi strategic partners-nya daripada apa namanya ini apa namanya bisnis ya. Dan kemudian setelah itu adalah kita harus juga bagaimana sebenarnya memiliki core komponen untuk talent management. Ya, dan kemudian yang ketiga adalah bagaimana sebenarnya teman-teman di HR itu menjadi aktor untuk menciptakan sesuatu hal yang apa namanya baru ya dari sisi strategic thinking dan sebagainya. Ya. Nah, inilah ketiga hal ini yang teman-teman harus bagaimana sebenarnya untuk mendorong high performance result. Nah, makanya kalau kita lihat adalah ada transformasinya di HR, Bapak dan Ibu. Ya, transformasi yang pertama adalah dulu kalau kita kenal dengan personel. Setelah itu adalah human resources. Dan setelah itu adalah kita kenal dengan era yang saat ini adalah banyak menggunakan kata human capital. Tapi ke depan kita akan menggunakan human capability. Nah, ini bayangkan Bapak dan Ibu. Artinya apa? Setiap insan yang ada di bank Bapak dan Ibu harus memiliki capability, harus memiliki kemampuan, harus memiliki kompetensi.
Ya, capability terhadap apa? Capability terhadap keinginan untuk terus membuat inovasi, terus bergerak dan sebagainya. Apalagi di era perbankan yang sekarang yang sangat luar biasa, yaitu adalah era di mana persaingan luar biasa, teknologi informasi dan juga digital, AI dan sebagainya sudah luar biasa, maka itu dibutuhkan adalah kemampuan sumber daya manusia juga yang unik. Nah, dari sini Bapak dan Ibu, sebenarnya ada beberapa hal yang sangat penting untuk membuat satu LNA. Kenapa learning needs analysis ini menjadi penting? Ya, kalau kita kebanyakan adalah sekarang, oke, butuhnya apa, kita berikan. Butuhnya apa, kita berikan. Nah, maka kita coba berikan adalah perspektif Bapak dan Ibu bagaimana pentingnya dari LNA. LNA yang pertama adalah mengidentifikasi daripada kompetensi atau capability gaps tadi. Saya yakin bahwa setiap insan, setiap manusia yang ada di dalam, yang bekerja di perusahaan Bapak dan Ibu pasti memiliki gaps. Atas apa? Atas posisi yang dia emban sekarang. Atas apa? Atas jabatan yang dia pangku sekarang. Maka bagaimana sekarang kita mengidentifikasi gaps itu agar apa? Kita yakin bahwa orang yang perform, orang yang bisa berkinerja baik, itu datang dari orang yang memiliki kemampuan. Tapi tidak hanya kemampuan, tapi juga harus bersanding atau disandingkan dengan kemauan. Nah, makanya itu adalah kinerja yang baik itu adalah kemampuan, tapi juga ada kemauan. Tapi kalau kita balik, apa yang harus kita bisa manage dengan melakukan pelatihan dan pengembangan, tentu saja adalah melatih dari sisi kemampuannya. Kita memberikan coaching, motivasi dan sebagainya itu adalah memperteguh kemauannya dia. Nah, ini nanti mungkin harus bisa sandingkan. Pertama adalah mengidentifikasi training gaps. Kami terus terang sebagai konsultan sudah banyak berdiskusi dengan banyak sekali bank di Indonesia dan sehingga kita akan bisa lihat apa? Setiap tahun, setiap posisi, setiap saat itu pasti ada gaps-nya. Ada jarak antara apa yang kita inginkan dengan kondisi mereka sekarang. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melakukan satu training solution yang sifatnya customized. Tentu saja adalah apa yang dibutuhkan oleh staff tadi, apa yang dibutuhkan karyawan tadi untuk perform, apa yang dibutuhkan perusahaan untuk mendukung kinerjanya mereka. Nah, ini harus kita lakukan tanpa harus kita lakukan adalah training itu semacam ritual. Ritual itu artinya, oh harus ada training, ya kita lakukan itu terus, walaupun itu belum atau tidak menjawab dari kebutuhan sekarang. Memang betul, kalau kita di perbankan, ada yang harus menjawab sifatnya harus dilakukan, tapi memang itu menjawab daripada sertifikasi dan sebagainya. Nah, itu memang harus kita lakukan. Nah, ini nanti harus kita customize. Ya, ada sesuatu yang sifatnya mandatori, yang sifatnya harus, dan juga disandingkan dengan yang sifatnya adalah memenuhi kebutuhan saat ini. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah ini adalah bukti nyata bahwa enhancing employee engagement, Bapak dan Ibu. Ternyata proses pembelajaran itu adalah bisa mendorong bagaimana terjadinya adalah employee engagement atau keterlekatan antar karyawan. Karena salah satu ada kalau kita bilang ini, training itu investasi, iya. Training itu ada ada investment cost-nya, iya. Tapi harus kita lihat adalah di situ adalah investment. Harus kita consider sebagai investasi. Karena apa? Karena kita menginvestasikan kepada orang. Kalau kita lihat apa? Oh, kalau kayak gitu kita bisa avoid dong. Artinya kita bisa hindari cost itu dengan tiada menggunakan training. Mungkin iya, bisa. Tapi bayangkan saja ke Bapak dan Ibu, kita tidak melakukan program pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan manajemen, sesuai dengan kebutuhan bisnis, sesuai dengan kebutuhan operasional saat ini, dan itu ada di kumpulan perusahaan Bapak dan Ibu. Kita bisa bayangkan, ada banyak orang yang tidak memiliki kompetensi dan dia bekerja. Pertanyaannya adalah, apakah mereka bisa berkinerja? Itu adalah pertanyaan dasar yang supaya kita menggelitik pemikiran kita, kenapa harus kita membuat sebuah program yang sifatnya adalah bisa mengidentifikasi gaps, bisa memberikan satu solusi yang tepat untuk kebutuhan saat ini, dan juga bagaimana sebenarnya membuat satu keterlekatan dan motivasi daripada karyawan kita saat ini. Karena saya yakin bahwa orang yang dilatih itu adalah orang yang juga akan bisa memiliki kinerja dengan baik. Nah,
Ini yang apa namanya menjadi satu parameter di kami gitu ya Bapak dan Ibu. Bagaimana sebenarnya kalau pelatihan, training itu sudah dilakukan, maka ini akan memberikan dampak kepada kinerja. Kalau teman-teman dan Bapak Ibu bisa lihat di sini adalah keinginan kita adalah shifting average performance. Jadi kalau kita lihat dari kurva apa namanya distribusi normal yang ada di depan ini yang menjadi contoh Bapak dan Ibu, bagaimana sebenarnya current condition, berapa yang underperform, berapa yang average perform, berapa yang top perform, itu bergeser semakin banyak yang ada di top perform. Sehingga apa? Average performance itu bergeser semakin ke kanan. Nah, bayangkan saja Bapak dan Ibu, kalau terjadi pergeseran kurva distribusi normal ini ke arah ke kanan, maka secara agregasi daripada kinerja di perusahaan Bapak dan Ibu itu lebih baik. Nah, tentu saja untuk membuat kinerja semakin ke kanan ada investasinya. Dan setiap insan itu adalah orang atau capital itu adalah kita lakukan investasi secara berkala dan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Bapak dan Ibu, ini adalah model ya, mohon maaf. Ini adalah model yang kita bisa diskusikan. Kita akan mulai masuk sebelum ke dalam apa namanya modulnya. Kita akan coba lihat gini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu pasti adalah penggiat yang ada di SDM kebanyakan. Maka apa yang harus kita lakukan adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan Bapak dan Ibu dalam membuat sebuah program. Saya mulai daripada rencananya dulu. Rencana itu adalah kita harus sesuaikan rencana training program itu dengan business direction. Jadi Bapak dan Ibu dalam membuat LNA itu harus bagaimana kita mengkomunikasikan secara berkala dengan kebutuhan bisnis. Kebutuhan bisnis itu tidak hanya untuk yang unit bisnis ya, tapi unit operation, unit support pun harus kita apa namanya eh, dapatkan. Apa sih sebenarnya kebutuhan mereka? Paling gampang adalah kalau dari sisi bank, teman-teman membaca RBB dan turunannya. Nah, inilah pentingnya bagi teman-teman yang ada di SDM khususnya, itu bisa membaca, menelaah, dan kemudian mencacah ya RBB itu menjadi action daripada sumber daya manusia. Saya yakin juga di salah satu chapter atau bab yang ada di RBB juga membahas mengenai sumber daya manusia. Nah, ini harus dilakukan apa? Lakukan alignment, Bapak dan Ibu. Yaitu apa? Kita membuat learning agenda itu dari business direction. Sehingga apa? Sehingga apapun yang kita buat di dalam program pelatihan kita itu menjawab daripada kebutuhan bisnis ya atau kebutuhan bank. Nah, baru kita membuat sebuah learning agenda dan juga learning framework-nya. Nah, nanti kita akan lihat adalah apa bedanya learning agenda dan learning framework. Nah, baru kita akan membuat satu learning evaluation ya yang mulai dari L1 sampai dengan L4 berdasarkan Kirkpatrick model. Nah, ini kenapa? Karena kita pengen menjawab yaitu dengan business benefit. Karena saya yakin betul bahwa yang namanya learning evaluation itu harus menjawab business benefit. Dan kita sebagai yang ada di sini, yang ada di SDM, tentu saja harus bagaimana sebenarnya membuat ukuran yang jelas yang menghubungkan antara learning framework dan juga business benefit. Nah, ini yang menjadi tantangan buat kita semuanya. Jadi nanti ukuran-ukuran kita bukan lagi berapa orang yang sudah tertraining, berapa ikut yang sudah pembelajaran, bukan lagi jumlah main days-nya berapa, berapa dan sebagainya. Nah, itu adalah yang sifatnya sudah generik atau sudah biasa. Itu adalah bukan hal yang luar biasa. Sehingga kita nanti kaitkan dengan business benefit. Nah, rencana itu tidak akan bisa berhasil kalau kita tidak ditopang dengan beberapa pilar, khususnya dari sisi learning delivery architecture dan juga learning standard and governance. Bapak dan Ibu, kita coba lihat dari sisi learning delivery dan arsitekturnya seperti apa. Maka dari sisi learning delivery arsitekturnya yang harus kita lihat adalah mengenai people, Bapak dan Ibu. Saya yakin adalah di sini people-nya yang ada di SDM, khususnya di lembaga di pelatihan dan pengembangan itu harus memiliki capacity, capability atau quality, dan juga memiliki productivity yang selaras dengan bisnis. Nah, itu adalah kualitas orang SDM ya harus punya capacity, capability, ya, dan juga productivity yang kita kaitkan dengan orang bisnis.
Kenapa? Kadang kita itu nggak nyambung gitu ya. Diskusi yang kita sampaikan, orang bisnis bicaranya mengenai angka penjualan, ya angka yang bisa di booking, sedangkan kita masih pada sisi-sisi yang sifatnya standar, yaitu adalah berapa yang sudah di training, berapa yang ikut, berapa yang lulus, dan sebagainya. Ya, walaupun itu menjadi satu ukuran, tapi kita harus buat adalah hubungan yang clear bagaimana sebuah learning itu menghasilkan business benefit. Setelah itu adalah apa? Learning arsitekturnya, Bapak dan Ibu. Mulai dari classroom-nya, e-platformnya atau digital platformnya, banking simulation-nya, apalagi di era yang seperti ini, Bapak dan Ibu, semakin mudah sebenarnya kita bisa berdiskusi. Contoh hari ini, kita hanya menggunakan e-platform saja, ya, dan kemudian kita bisa berdiskusi ya dari seluruh penjuru Indonesia. Nah, ini adalah sesuatu adalah menjadi satu apa namanya bagian daripada learning infrastruktur. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai metodologi, teknologi, dan juga data. Bapak dan Ibu, nanti kita akan coba sajikan adalah bagaimana sebenarnya adalah kita harus menggunakan yang sifatnya application base. Ya, maka dari itu adalah kami ya di ABM Corp gitu ya. Itu adalah bagaimana sebenarnya adalah membuat sesuatu yang aplikatif dan juga berdasarkan data Bapak dan Ibu. Nah, ini yang kita bisa bantu di sini adalah bagaimana sebenarnya kita membuat satu program learning yang aplikatif dan juga berdasarkan data. Yang terakhir di dalam learning delivery dan juga arsitektur adalah sebenarnya adalah proses budgetingnya. Bagaimana sebenarnya end-to-end proses budgeting dan juga end-to-end proses daripada kita melakukannya. Nah, itu dari sisi learning delivery. Dari pilar berikutnya adalah learning standard and governance. Karena kita tahu bahwa di bank itu kan highly regulated ya Bapak dan Ibu. Maka kita, karena kita punya regulator, banyak regulatornya gitu ya. Dan apa namanya, kita harus menyajikan juga sesuatu yang sifatnya punya standar dan juga punya governance. Yang pertama adalah bagaimana Bapak dan Ibu bisa mengimplementasikan standar, punya program delivery standarnya, dan juga facilitator certification. Ini contoh dari kami. Artinya apa di sini Bapak dan Ibu? Ada nggak SOP? Ada nggak BPP? Ada nggak Juknis gitu ya? Apapun gitu ya, dokumen tertulis written dokumen yang memastikan bahwa Bapak dan Ibu punya guideline-nya. Kapan LNA itu dilakukan, kapan LNA itu menghasilkan apa eksekusi dan sebagainya. Kemudian setelah itu learning governance. Tentu saja di situ adalah ada self framework assessment. Artinya kita juga sebagai di learning, kita melakukan self assessment, apakah sudah terdeliver, belum terdeliver dan sebagainya, itu dari bagian daripada checklist. Tapi learning governance itu tidak akan bisa ada kalau kita tidak memiliki satu standar. Sehingga dalam learning governance itu adalah menjadi manajemen kontrol. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai stakeholder engagement Bapak dan Ibu. Kalau kita udah punya mengenai data, kita udah punya metodologi yang tepat, betul-betul learning framework kita menjawab bisnis, maka hendaknya adalah untuk dikomunikasikan kepada orang-orang yang memiliki kompetensi atau atasan-atasan Bapak dan Ibu sehingga juga di unit bisnis. Update mereka sampai mana, bagaimana traction-nya, bagaimana hasilnya, apa support yang mereka harus lakukan. Nah, ini pun stakeholder juga dengan outsourcing partner. Seperti harinya BPR Learning ini adalah menjadi salah satu outsourcing partner Bapak dan Ibu untuk juga bisa mendeliver pelatihan yang memiliki kualitas sehingga bisa menjawab tantangan daripada bisnis. Yang terakhir di dalam standar tentu saja ini yang kita ketahui bersama Bapak dan Ibu, yaitu adalah sertifikasi dan juga regulatory requirement yang Bapak dan Ibu tahu lah ya, semakin hari semakin kompleks, semakin hari semakin banyak, dan kita yakin bahwa di sini pula adalah peranan Bapak dan Ibu memastikan ya semua sertifikasi yang sifatnya mandatori itu bisa dipenuhi. Bapak dan Ibu, kita ke konteks secara prinsip yang tadi saya sampaikan bahwa tujuan utama kita adalah bagaimana sebenarnya adalah menyandingkan bisnis agenda dan juga HC agenda atau people agenda. Nah, inilah yang menjadi sebuah apa namanya mainan Bapak dan Ibu yang berkutat di human capital. Kenapa? Di kami di BPR Learning atau di ABM Corps itu percaya betul bahwa strategi yang dimiliki itu memang mendorong goals. Tapi goals itu adalah didorong oleh atau didukung, dieksekusi oleh people. Dan people itu ya juga tentu saja memiliki capabilities. Sehingga itu tally Bapak dan Ibu dengan apa namanya transformasi yang kelihatan dari personel, SDM,
human capital, HR, human capital, dan juga nanti adalah menjadi human capabilities. Nah, kami di apa namanya ABN Corp itu percaya betul bahwa nanti kita akan menggunakan metode KD. Nah, nanti kita akan bawa dalam LNA itu adalah metodenya KD. Ya, KD itu adalah consult, analyze, design, develop, implement, dan evaluate. Nah, itu adalah apa namanya metode untuk kita lakukan monitoring yang mengcapture bagaimana sebenarnya evaluasi itu terjadi. Mulai dari bagaimana membuat learning agenda sampai membuat satu business benefit itu dengan menggunakan KD. Nah, di dalam konsep pembelajaran untuk terjadinya capabilities yang paling bawah itu, maka kita harus learn, do, and achieve. Itulah kenapa kita menyatakan bahwa kita harus membuat sesuatu yang praktikal. Artinya apa? Orang belajar mengenai knowledge dan skill-nya, orang melakukan sehingga merubah kebiasaan atau behaviornya, dan kemudian adalah mereka bisa mencapai targetnya. Nah, itulah tujuan kami di ABN Corp berdiskusi dengan Bapak dan Ibu agar Bapak dan Ibu bersama BPR Learning dan juga ABM Corp bisa melakukan proses pembelajaran yang learn, do, and achieve. Tentu saja ini metodologi dalam apa namanya learning needs analysis Bapak dan Ibu. Kita bisa melakukan survei ya dan kuesioner yang kita lakukan secara berkala dan kemudian setelah itu ada juga melakukan observasi dan interview dan juga berdasarkan performance data analisis Bapak dan Ibu. Berdasarkan apa? Berdasarkan KPI dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadi peranan penting kalau kita mau bergeser dari human capital menjadi human capabilities. Bapak bayangkan, bapak-bapak semua yang ada di sini, itu adalah orang yang selalu melakukan pendekatannya saintifik. Kenapa saya lakukan apa namanya? Kita bilang pendekatan Bapak dan Ibu di sini saintifik. Karena dasar pendekatan Bapak dan Ibu adalah menggunakan survei dan kuesioner. Jelas, itu adalah pendekatan bagaimana kita melakukan apa namanya gathering data. Dan itu adalah menjadi yang sifatnya adalah data primer gitu ya. Dari mana? Kita lakukan survei, kuesioner, mulai dari director level, kemudian kita melakukan itu kepada satu level di bawahnya, dan sampai dengan staff level. Setelah itu yang kedua adalah bagaimana kita melakukan observasi dan interview. Karena kalau kita lihat bahwa survei dan kuesioner itu mungkin bisa bias, mungkin bisa saja itu apa namanya terlalu lebar gitu ya, karena orang itu memintanya adalah terlalu diverse, oh macam-macam gitu. Nah, observasi dan interview itu adalah bagaimana kita memiliki apa namanya kekuatan untuk berdiskusi dengan karyawan-karyawan kunci atau posisi-posisi kunci untuk melakukan apa? Melakukan interview dan observasi sehingga apa? Survei yang tadi yang begitu banyak menjadi lebih terfokuskan dan menjawab tantangan saat ini. Nah, ingat Bapak dan Ibu, dua hal di atas adalah sifatnya adalah kualitatif, gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi survei, kuesioner, ya walaupun survei dan kuesioner itu bisa dikuantify, gitu ya, dan kemudian observasi dan interview sifatnya juga kualitatif yang bisa dikuantitatifkan, tapi begitu kita ngomong di bawah, yaitu adalah performance data analysis, purely itu adalah sifat adalah kuantitatif yang kita kualitatifkan. Jadi dibalik itu Bapak dan Ibu. Nah, inilah yang sebenarnya adalah metode yang kita pengen dorong. Bagaimana metode itu adalah menggunakan apa namanya kualitatif side dan juga menggunakan kuantitatif side. Yang mana terlebih dahulu? Contoh misalnya, bagaimana kita harus memperbaiki apa namanya financing atau credit cycle, mulai dari jaringan, mulai dari apa namanya underwriting-nya atau analisnya, mulai dari operation-nya gitu ya, yang disbursement sampai dengan collection-nya. Ada 4 apa namanya cycle tadi. Kalau kita lihat mana harus kita perbaiki terlebih dahulu. Kalau kita bicara mengenai NPL yang tinggi, tentu saja ada 2 unit yang harus kita perbaiki. Kalau kita bilang diperbaiki, ya diperbaiki semuanya. Tapi ada 2 unit yang diperbaiki di situ, berdasarkan performance data analisisnya. Yang pertama adalah memastikan bagaimana collection-nya itu bisa apa namanya mengembalikan bad debt itu ya sampai dengan tahun buku yang berjalan. Dan kemudian adalah bagaimana sebenarnya frontline itu adalah untuk bisa membukukan aset kualitas yang lebih baik lagi supaya kita apa namanya tidak masuk banyak ke recovery atau banyak ke collection. Nah, ini yang apa namanya kita bisa lakukan. Inilah metode yang intinya adalah Bapak dan Ibu di sini menggunakan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif.
Supaya apa? Supaya kita bisa nyambung dengan orang bisnis, Bapak dan Ibu. Apalagi kalau Bapak Ibu tahu bahwa orang bisnis itu kan sifatnya semuanya kuantitatif. Ya, apa sih untungnya buat mereka, apa sih benefitnya dan sebagainya. Nah, ini orang-orang HR, orang-orang learning harus memiliki pemahaman yang sama, menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa kuantitatif dan bahasa kualitatif. Nah, dalam mengimplementasikan learning need analysis, paling nggak itu ada tiga, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah bagaimana sebenarnya keterlibatan dari semua pemangku kepentingan. Maka LNA itu melibatkan banyak. Ini baru kita ngomong, nanti kita akan bicara mengenai apa namanya alurnya. Supaya Bapak dan Ibu tahu sebenarnya siapa saja yang menjadi pemangku kepentingan dan bagaimana peranan mereka. Ya, tapi itu Bapak dan Ibu harus tahu bahwa teman-teman di sini tidak bisa sendirian. Maka ada stakeholders yang terlibat di situ. Kemudian yang selanjutnya yang kedua adalah kita harus memiliki data collection dan analisis. Data KPI, data pencapaian, data bisnis, ya data NPL, data kasar rasio, contoh-contohnya data CAR-nya, data CIR, data ROA, data ROI, data ROE, gitu dan sebagainya. Nah, sehingga kita itu bisa melihat adalah semakin banyak data collection yang kita kumpulkan, sehingga kita akan bisa membuat satu analisa yang lebih baik lagi. Nah, sehingga apa? Kalau kita udah data, kita memiliki apa namanya involvement yang apa namanya kita pikirkan bersama, maka kita akan membuat sesuatu rekomendasi yang bisa kita lakukan, yaitu adalah apa? Actionable recommendation. Nah, actionable recommendation itu dihasilkan dari analisa-analisa dari data-data yang ada dan sehingga membuat mengimplementasikan program yang semakin efektif. Kita ya betul-betul menjawab tantangan saat ini dan tantangan ke depannya seperti apa. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat bicara mengenai satu landasan atau teori berpikir, ya, result based approach di dalam apa namanya program pelatihan dan pengembangan, yaitu adalah apa? Training needs analysis itu adalah bagian daripada kita mendevelop objektif dan evaluasi yang kita punya strategi. Nah, ini bayangkan dari hal yang apa namanya sifatnya apa namanya cukup apa namanya complicated ini, maka learning needs analysis ini menjadi hal yang penting. Setelah itu apa? Tahapan berikutnya adalah learning deployment, development dan deployment. Setelah itu adalah measurement. Nah, ini tiga hal ini yang akan kita apa namanya coba bahas dan kemudian kita nanti akan berikan sebuah apa namanya satu atau dua contoh. Bapak dan Ibu, kita coba lihat adalah bagaimana mengukurnya terlebih dahulu. Kita menggunakan Kirkpatrick model. Kirkpatrick model itu adalah kalau kita pahami ada tiga hal. Yang pertama adalah itu ada level of evaluation. Mulai dari level 1, 2, 3, dan 4. Tentu saja ini yang harus kita kembangkan tuh Bapak dan Ibu. Di Bapak dan Ibu tidak hanya mengukur reaction saja dan learning. Nah, yang sekarang adalah yang paling banyak dilakukan adalah mengukur learning dan juga reaction. Jadi L1 dan juga L2. Apa yang Bapak Ibu lakukan adalah bagaimana mengukur behavior L3 dan juga L4. Setelah itu apa? Kita juga bicara mengenai historical context-nya. Ya, apa ini historical context? Supaya kita tahu sebenarnya ke belakang itu seperti apa dan untuk menjadi dasar daripada evaluasi kita membuat program ke depannya seperti apa. Dan juga tentu saja ini sangat aplikatif Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena mau ditaruh dimanapun, insya Allah yang namanya Kirkpatrick model dengan menggunakan L1, L2, L3, dan L4 ini sesuatu yang sifatnya applicability-nya tinggi sehingga Bapak dan Ibu bisa lihat. Nah, ini kurang lebih gambaran yang lebih sama, yang sama gitu dengan slide sebelumnya. Tapi kalau kita sekarang adalah fokuskan kepada level 1, level 2, level 3, dan juga level 4. Bagaimana sebenarnya kita mengukurnya? Bapak dan Ibu, levels daripada evaluation itu kita yakinlah Bapak dan Ibu di sini sudah sangat paham untuk yang level 1. Bagaimana sebenarnya adalah kenyamanan mereka terhadap pengajar, kenyamanan mereka terhadap proses belajarnya, kenyamanan mereka terhadap pengajar, kenyamanan mereka terhadap modul, kenyamanan mereka terhadap ruangan, lingkungan, dan sebagainya, itu biasanya adalah merupakan training evaluasi yang sudah kita miliki dan teman-teman pasti juga miliki menjadi salah satu ukurannya. Nah, di sini Bapak dan Ibu yang saya pengen tekankan adalah kalau kita menyatakan bahwa training itu memiliki kualitas yang baik, maka harus ada standarnya, maka harus ada baseline-nya. Kalau kita nyatakan baik itu yang seperti apa, kan gitu kan ya. Nah, yang baik itu adalah tentu saja kalau kita berdasarkan daripada uh, apa ya kalau kita bilang ya
standar dunia gitu ya. Kita apa namanya ada konvensi gitu ya, ada konvensi mengenai angka minimum itu secara total itu adalah 4,25 dari skala 5. Nah, itu adalah 4,25 atau 4,25 itu adalah menjadi satu standar, menjadi ukuran Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu misalnya, oh saya pengennya adalah di 4,5, itu yang kita consider bagus dari skala 5. Wah, itu lebih bagus lagi. Tapi memang, yes Pak, ya silakan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Untuk Wildan, ada pertanyaan tadi? Boleh apa namanya? Tolong didengarkan kalau ada pertanyaan atau apa? Aman Pak, tadi kayaknya nggak ada yang nanya. Oh, oke, good. Terima kasih. Nah, jadi kalau kita lihat Bapak dan Ibu, itu ada apa namanya beberapa hal ya dalam itu adalah reaction. Kemudian yang kedua adalah tentu saja adalah learning-nya, retention-nya. Berapa banyak sih yang mereka bisa dapatkan? Biasanya Bapak dan Ibu itu menggunakan konsep quiz atau pre-post assessment. Sehingga akan kita bisa lihat sebenarnya adalah seberapa sih yang mereka bisa apa namanya bertahan di dalam apa namanya eh, memorinya mereka gitu kan ya. Nah, dua hal ini saya yakin sudah banyak yang melakukannya. Dua hal ini mendapatkan satu standar dari apa namanya learning gitu ya. Jadi betul-betul di dalam L2 itu adalah kita assessing knowledge ya dari yang kita didapatkan. Kemudian adalah pre-post assessment dan juga training impact-nya. Berapa besar sih gap-nya antara yang pre dan post-nya. Itu kebanyakan yang di sana. Nah, sekarang kita lihat adalah sebenarnya adalah ini adalah yang apa namanya bukan tidak ada tapi belum banyak yang melakukannya yaitu apa Kirkpatrick model berdasarkan level 3 sampai dengan level 4 behavior dan juga result. Jadi gini Bapak dan Ibu, apa yang harus kita lakukan di sini adalah di level 3 dan level 4. Kalau saya boleh sharing ke Bapak dan Ibu, setelah terjadi proses pembelajaran, maka 90 hari setelah pembelajaran itu adalah masa kritikal untuk mereka memiliki behavior atau tidak. Artinya gini, contoh, misalnya kita mengomong adalah mengenai customer service yang paling common, yang paling banyak dan hampir di semuanya ada. Mereka mendapatkan pelatihan layanan, layanan prima atau service excellence. Saya yakin ini adalah sesuatu hal yang terus diulang dan diulang dan diulang terus. Ya, untuk meningkatkan apa? Untuk meningkatkan layanan, untuk meningkatkan kepuasan nasabah, untuk meningkatkan MRI, apapun yang menjadi apa namanya objektif dari perusahaan Bapak dan Ibu. Nah, setelah dia dapat pembelajaran, saya yakin mereka memahami. Oh, kalau disuruh role play, disuruh assessment, bagus-bagus semuanya. Pertanyaannya adalah, apakah mereka melakukan setelah itu? Itu pertanyaan dasar. Kenapa? Karena metode baru, pemahaman baru, itu bisa menjadi satu kebiasaan baru kalau mereka lakukan secara konsisten selama 90 hari setelah mereka menerima ilmunya. Nah, inilah yang apa harus kita lakukan Bapak dan Ibu, yaitu adalah bagaimana sebenarnya ya kita memastikan ada perubahan behavior, perubahan apa namanya perilaku yang dilakukan oleh peserta pelatihan tadi setelah 90 hari setelah pelatihan. Apa yang kita lakukan? Kita bisa melakukan survei. Kalau saya adalah melakukan survei kepada siapa? Kepada atasan yaitu selama 30 hari, 30 hari, 30 hari. Artinya apa Bapak dan Ibu? Kalau misalnya kita di L2, kita menyatakan dia lulus, memiliki kompetensi yang bagus terhadap apa? Oh, customer engagement-nya bagus, product knowledge-nya bagus, risk and compliance-nya bagus, kemudian setelah itu operation and system-nya bagus gitu ya. Dan pertanyaan yang sama, atau dari pertanyaan itu, kita kembalikan tanyakan kepada line manajernya. Menggunakan apa? Menggunakan survei. Kalau kita menyatakan orang itu lulus dari rasio 1 sampai dengan 5, minimum 3, kita harus pastikan bahwa apa? Konfirmasi daripada line manager itu, ya, yang selama 30 hari pertama, 30 hari kedua, dan 30 hari ketiga, selama 90 hari itu, harus minimum sama atau lebih besar daripada waktu kita menyatakan lulus. Artinya apa?
Kalau line manager ya dalam mereka melakukan sebuah apa namanya pengamatan atau observasi, namun ya hasilnya itu tidak sama atau lebih kecil artinya gitu ya daripada apa yang kita nyatakan di learning, maka itu dinyatakan tidak adanya perubahan behavior. Adanya perubahan behavior adalah apa? Kalau minimum skornya sama atau lebih besar. Harapan kita lebih besar. Nah, tentu saja ini adalah menjadi alat ukur bagaimana kita mengukur perubahan behavior. Bagusnya apa? Bagusnya juga adalah keterlibatan. Tadi kan ada apa namanya stakeholder involvement, yaitu apa? Keterlibatan dari line manajernya untuk memastikan bahwa programnya berhasil. Nah, setelah serial of itu kita bisa ukur Bapak dan Ibu. Kalau saya terus terang menggunakan adalah ada apa namanya angka yang saya apa ya percayai gitu ya. Angka yang saya percaya adalah apa? Kalau konfirmasi daripada line manajernya itu 90% sama dengan apa yang kita konfirmasi, maka program itu bagus. Kalau di bawah 90%, maka apa namanya berarti program itu patut untuk kita review. Nah, itu baru kita ngomong level 3 atau behavior changes. Nah, bagaimana sebenarnya business impact? Bayangkan Bapak dan Ibu, orang-orang yang memiliki perilaku yang berubah, orang-orang yang memiliki perilaku membuat apa namanya perbaikan. Contoh tadi di CS mereka memberikan senyuman lebih baik gitu ya, memberikan apa namanya pendekatan lebih baik. Nah, sehingga customer nyaman. Sehingga apa? Apa namanya service quality index-nya lebih bagus. Nah, itu baru kita kaitkan dengan skor service quality index-nya. Terjadi nggak perubahan apa namanya perilaku yang bisa menghasilkan dari sisi bisnis. Kalau terjadi apa namanya perubahan sisi bisnis menjadi apa? Orang lebih lekat, orang lebih ingin berbanking dengan bapak dan ibu, orang lebih puas dan sebagainya. Nah, itu adalah buah daripada apa namanya perubahan behavior yang dilakukan oleh CS. Ini baru kita ngomong CS. Belum lagi kita ngomong adalah hal-hal yang sifatnya apa namanya di sales. Wah, lebih luar biasa lagi itu Bapak dan Ibu. Kenapa? Hasilnya bisa lebih kita ukur dengan paripurna dan lebih pendek. Kenapa? Resultnya di sales itu kita bisa ukur dalam tempo apa namanya mingguan, harian, mingguan, 2 mingguan, bulanan dan sebagainya. Nah, ini adalah satu contoh bagaimana kita tingkatkan. Nah, ini adalah real case bagaimana kita ukur Bapak dan Ibu kalau bagaimana kita mengaplikasikan ke praktik modal dalam training program kita. Contoh, L1 itu adalah bagaimana apa namanya partisipan gitu ya bisa memahami mengenai kualitas daripada trainer dan juga kualitas daripada pembelajaran termasuk modulnya. Setelah itu apa? Berapa? L2 adalah knowledge, skill, dan retention. Bagaimana sih sebenarnya number of a percentage gitu ya dari orang yang apa? Melebihi daripada minimum requirement above than satisfactory level. Nah, ini yang TBD adalah to be defined, tergantung banknya Bapak dan Ibu. Saya itu adalah untuk soft skill, saya pengennya adalah apa namanya 80 semuanya, Ton. Ya, itu boleh. Nah, saya pengennya untuk yang materi ini 90, boleh. Dan kalau saya pun selalu mengatakan bahwa tidak ada orang yang apa namanya mungkin gagal di kesempatan pertama, berikan dia kesempatan yang kedua, ketiga gitu ya. Tapi teman-teman tetap mencatat adalah number of attempt-nya atau berapa kali dia mencoba gitu ya. Kemudian untuk yang level 3 adalah kita lakukan assessment tadi yang seperti saya sampaikan Bapak Dani. Bisa 360 derajat, bisa 180 derajat. Apa bedanya? Tentu saja assessment 180 derajat adalah kalau kita hanya mengakses si individu dan juga kita hanya bisa mengakses apa namanya kanan dan kirinya atau bawahannya. Nah, itu adalah 180 derajat. Kalau 360 derajat adalah kita assess si individunya, kita berikan assessment, kemudian peers-nya atau atasannya dan juga bawahannya, nah itu adalah 360 derajat. Nah, tadi juga sebagai contoh adalah bagaimana sebenarnya percentage daripada confirmation from others. Bagaimana sebenarnya orang itu dikonfirmasi lulus atau tidak. Tadi yang saya nyatakan adalah kalau di trainingnya dinyatakan dia nilainya 3 out of 5 gitu ya, maka
line manager yang di lapangan itu harus mengkonfirmasi minimum 3, ya maksimum 5. Tapi tidak mengharuskan. Tapi kalau apa namanya terjadi perubahan, ya karena mereka mengaplikasikan apapun yang mereka dapatkan di kelas. Setelah itu apa? Business impact-nya di sini adalah satu tadi itu persentase daripada konversi. Berapa sih orang yang tadinya nggak perform jadi perform? Berapa sih kelompok orang yang belum memahami menjadi lebih paham? Berapa sih apa namanya bisnis apa namanya atau produk yang belum bisa dijual menjadi dijual? Nah, itu adalah conversion rate-nya. Kemudian setelah itu apa? Berapa sih account yang bisa kita dapatkan? Berapa sih amount yang terakumulasi? Berapa sih revenue yang kita bisa dapatkan? Nah, itu adalah ukuran-ukuran dari business impact itu sendiri, Bapak dan Ibu. Nah, inilah yang harus terintegrasi menjadi satu kesatuan di dalam program pelatihan kita. Ya, jadi itu harus terintegrasi dalam program pelatihan kita. Kita nggak bisa bilang bahwa kalau kita pengen program pelatihan kita yang memberikan dampak, maka dia harus sampai dengan L4 atau sampai dengan business impact, Bapak dan Ibu. Nah, di sini Kirkpatrick apa namanya Kirkpatrick model application-nya adalah tentu saja benefit-nya apa nih, Bapak dan Ibu? Yaitu adalah apa? Memberikan kita feedback yang terus-menerus. Ya, buat apa? Buat kita terus memperbaiki. Kenapa harus kita perbaiki? Misalnya kita udah bagus di L1 dan L2-nya, tapi belum kita lakukan secara paripurna di L3 dan L4-nya. Maka itu adalah menjadi feedback kita untuk juga bisa memastikan L1, L2, L3, dan L4 untuk beberapa program yang Bapak bilang sebagai landmark atau menjadi program-program utama itu bisa dilakukan. Setelah itu apa? Benchmarking and comparison. Kita kan bisa lihat apa? Mengkomparasi mengenai cabang, mengkomparasi mengenai divisi, mengkomparasi mengenai individu per individu, mengkomparasi mengenai wilayah, mengkomparasi dengan unit usaha yang lainnya. Kenapa? Karena kita menggunakan data. Kalau kita tidak menggunakan L1, L2, L3, L4, maka kita tidak akan memiliki benchmarking-nya. Kenapa? Benchmarking kita tidak berdasarkan sifatnya adalah apa namanya kuantitatif dan juga kualitatif. Dan juga apa? Benchmarking untuk ke kanan dan ke kiri, dan juga benchmarking dari kondisi sebelumnya menjadi kondisi akan datang. Kan kita harus melakukan perbaikan kan? Oh, tahun kemarin itu adalah benchmarking kita ada di 3. Benchmarking di tahun ini kita harus lebih bagus lagi. Nah, itu adalah membuat terelevasinya kinerja karena benchmarkingnya pun atau baseline-nya pun akan semakin meningkat. Kemudian yang ketiga adalah training program iteration. Yaitu adalah sebagaimana adalah kita bisa membuat satu budaya belajar. Kenapa? Karena kalau kita ukur, maka terjadi satu budaya belajar. Contoh Bapak dan Ibu. Yang namanya orang SDM itu pasti akan bermain di L1 dan L2. Sedangkan kalau kita bicara mengenai orang bisnis, mereka tidak butuh tuh L1, L2, L3. Mereka butuhnya langsung L4. What's in it for them? Apa yang mereka dapatkan? Kalau setiap penny yang kita investasikan, bagaimana baliknya? Tapi ingat teman-teman, untuk bisa menghasilkan L4, tidak mungkin kalau kita tidak lalu L3, tidak mungkin kita lalu dengan L2, tidak mungkin kita lalu di L1. Nah, inilah kita membuat satu storyline, membuat sebuah apa namanya keterkaitan. Ya, apa yang kita lakukan dengan apa? Ya, dengan apapun ultimate goals yang ingin dicapai oleh perusahaannya teman-teman. Tentu saja adalah ultimate goals adalah pengen dicapai adalah yang sifatnya adalah bisnis atau memberikan dampak kepada bisnis. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak apa namanya Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, maka kita di dalam proses ini adalah menjadi satu hal yang kita harus pahami bersama. Kenapa pahami bersama? Saya mundur sedikit Bapak dan Ibu. Ini yang harus kita lihat. Kenapa? Dengan Kirkpatrick model itu adalah bagaimana kita membuat satu learning evaluation yang memiliki dampak terhadap bisnis. Jadi ini adalah menjadi sebuah apa namanya ukuran untuk kita memberikan dampak terhadap bisnis. Sehingga apa? Ukuran yang pertama dalam learning and development adalah memberi dampak terhadap bisnis. Nah, setelah kita memberikan dampak terhadap bisnis, maka kita mundur sedikit gitu ya. Sorry, maaf. Kita mundur sedikit kepada mana? Kepada bagaimana sebenarnya kita membuat satu learning framework dan learning agenda yang sesuai dengan business direction.
Nah, inilah yang kita akan bahas pada kesempatan berikut, yaitu adalah bagaimana kita membuat satu LNA dengan menggunakan KD approach. Tapi sebelum kita masuk ke tahapan berikutnya, sampai dengan sini, kalau boleh ada pertanyaan, monggo silakan Bapak dan Ibu. Yang kemudian adalah bagaimana sebenarnya LNA phase dengan KD approach. Ya, KD yang tadi saya sampaikan adalah consult, analyze, design, develop, implement, dan evaluate. Inilah proses monitoring yang panjang dari bagaimana kita membuat program sampai kita melakukan evaluasi terhadap program tersebut. Ingat, pada framework yang tadi adalah bagaimana kita melakukan LNA, bagaimana kita melakukan development, dan bagaimana kita mengukurnya atau melakukan evaluasi. Orang bilang itu adalah mengenai monitoring dan evaluasi atau monef-nya seperti apa. Nah, ini yang menjadi penting, Bapak dan Ibu. Ya, kalau kita lihat ini adalah picture daripada LNA, Bapak dan Ibu nanti bisa gunakan, yaitu adalah bagaimana sebenarnya LNA itu atau learning needs analysis itu tuh menggabungkan semua stakeholders untuk ikut serta. Artinya apa di situ Bapak dan Ibu? Saya menggunakan terminologi yang mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa apa namanya ini ya. Jadi di situ ada HRBP. HRBP itu adalah HR Human Resources Business Partner. LSM itu adalah Learning Solution Manager, gitu ya, Bapak dan Ibu. Ya, jadi apa namanya? Jadi kalau orang yang ada di HR itu ada dua, HRBP yang biasanya adalah mereka berdiskusi sama bisnis dan juga adalah learning spesialisnya atau tim learning lah kurang lebih seperti itu. Nah, itu perannya sentral Bapak dan Ibu. Perannya sentral, makanya kita taruh di tengah tuh yang namanya orang yang ada di HR itu. Karena apa? Karena dia harus orang yang bisa menangkap ya semua prioritas dan isu yang ada di mana? Yang ada di direktorat atau divisi atau di bisnis. Setelah itu apa? Bagaimana mereka harus lakukan proses engagement yang kuat, ya. Proses bagaimana sebenarnya adalah mereka engage terus dan sebagainya, ya. Menjalin hubungan tanpa henti Bapak dan Ibu. Artinya apa? Bukannya kita define satu kali dan setelah itu nanti kita ketemu di akhir tahun. Tapi kalau kita menggunakan L1, L2, L3, L4, maka engagement itu tuh akan semakin sering terjadi. Kenapa? Karena kita juga membuat report, kita juga membuat sebuah apa namanya laporan gitu ya mengenai bagaimana sebenarnya dampaknya. Kemudian adalah tentu saja LSM, learning di sini adalah memberikan suatu proses terhadap development. Nah, kalau kita lihat di sini apa? Yang namanya direktur, ya, itu adalah memberikan apa? Direktur dan grup head terkait itu memberikan apa? Mengenai prioritas, ya, kebutuhan mereka apa dan sebagainya, ya. Dan setelah itu apa? Bagaimana mereka juga mensupport ya development. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman apa? Yang namanya LSM ya atau orang learning gitu itu lebih penting lagi seperti Bapak dan Ibu di situ yaitu adalah orang yang betul-betul adalah most appropriate advice about development program from you. Jadi Bapak dan Ibu itu menjadi subject matter expert. Bayangkan saja subject matter expert itu bukan hanya orang yang bisa apa namanya eh, memberikan perspektif dari learning, siapa yang nanti kita akan ajak diskusi, siapa yang nanti akan apa namanya vendor mana yang nanti akan memberikan pelatihan, bukan itu. Tapi setelah kita lakukan pelatihan, inilah hasil-hasilnya. Inilah dampak-dampaknya. L1, L2, L3, L4, dan itu menjadi storyline-nya teman-teman yang ada di learning. Dan tidak hanya itu saja adalah bagaimana teman-teman di sini adalah mengorganize secara end-to-end untuk program apa namanya development-nya. Nah, kalau kita lihat di sini adalah apa? Bagaimana tujuan kita adalah membuat sebuah the most effective learning outcome yang untuk bisa memfulfill keinginan user dan juga ekspektasi dari user. Itu adalah tujuan utama kita. Maka apa harus kita lakukan Bapak dan Ibu? Ini adalah yang tadi saya sebutkan namanya KD. Consult, Analyze, Design, Develop, implement, dan juga evaluasi. Nah, ini kita coba cacah menjadi bagian per bagian agar Bapak dan Ibu tahu dan setelah itu adalah kita akan diskusi mengenai produknya. Ini adalah consult Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat di sini adalah consult. Tahap pertama, apa yang dilakukan? Kita lihat ada beberapa apa namanya bagian, mulai dari tim learning, tim HR gitu ya, dan kemudian apa namanya usernya. User itu adalah bisnisnya.
Maka consult yang di awal apa yang kita lakukan? Team learning harus bisa memprovide ya sebenarnya budgetnya berapa, bank strateginya seperti apa, karena bank strategi adalah Bapak dan Ibu sudah membaca yang namanya RBB, ya, jadi pastikan kita pun di learning harus membaca RBB, ya, kemudian adalah direktorat apa namanya strategi, ya, operation and strateginya si direktorat itu apa, yang mungkin saja menjadi sifatnya taktikal, ya, belum tertulis dalam perubahan RBB, tapi adalah sesuatu yang taktikal. Kemudian teman-teman juga harus melihat adalah training performance historinya seperti apa. Program-program apa yang sebelumnya sudah dilakukan dan bagaimana dampaknya. Nah, dari situ teman-teman komunikasikan itu ke HRBP atau Human Resources Business Partner. Apa sebenarnya mendapatkan input dari mereka apa? Sebenarnya apa prioritasnya? KPI-nya seperti apa? Ya, bagaimana development dan needs-nya. Nah, setelah itu apa? HR secara keseluruhan itu berdiskusi dengan user, yaitu dengan apa? Discuss relevant development program to support key priorities. Ini yang menjadi kata kuncinya, Bapak dan Ibu. Kita punya key priorities. Apa? Misalnya kita meningkatkan kasa atau meningkatkan dana murah. Maka itu berbeda dengan kalau key priorities-nya adalah meningkatkan aset atau meningkatkan apa namanya menurunkan error rate. Nah, itu semua adalah apa namanya prioritas-prioritas kunci yang harus bisa kita apa namanya eh, dapatkan. Nah, setelah itu adalah menjadi prioritas kunci yang harus bagaimana kita apa namanya jawab dengan program-program development yang kita akan miliki. Nah, setelah consult kita bisa berkonsultasi sehingga kita bisa mendapatkan satu data yang solid dan kuat. Baru setelah kita lakukan analisa. Nah, bagaimana analisa? Inilah analisa. Teman-teman, apa yang kita lihat, lakukan, balik, lakukan, coba. Apa sih sebenarnya inti atau akar permasalahannya? Nah, kalau kita dalam analisa, tentu saja kita udah tahu datanya, ya kita udah tahu apa namanya kurang lebih root cause-nya karena kita sudah berdiskusi dengan apa namanya relevan user sebelumnya. Nah, setelah itu apa? Kita baru bisa memprovide rekomendasi dari development, ya, dari sebuah grup maupun sebuah seorang individu, ya, dari sebuah grup maupun dari seorang individu. Nah, kita lihat nih. Dari rekomendasi itu adalah kita nyatakan bahwa kita kebutuhan adalah A, B, C, D. Pertanyaannya, apakah sudah solid? Belum. Tentu saja itu baru pada teman-teman memiliki expertise dalam mendetermin apa namanya root cause dan memberikan rekomendasi. Apa yang harus dilakukan adalah diskusi lagi. Ya, diskusi dengan apa? Dengan HRBP dan user. Untuk apa? Kita agree terhadap framework-nya untuk tahun itu apa? Jadi di sini adalah betul-betul adalah bagaimana sebenarnya learning itu memerankan peranan yang sangat dalam dalam apa namanya learning needs ini. Kenapa tiada henti Bapak dan Ibu untuk mendefine dan juga melakukan diskusi. Setelah kita diskusikan dengan semua pihak yang terkait termasuk user, maka baru kita setujui apa namanya training frameworknya seperti apa dan barulah kembali ke kita untuk kita lakukan proses design. Nah, dalam proses desain ini, setelah kita lakukan proses apa namanya analyze, gitu ya, mohon maaf, di situ ada apa namanya kesalahan, apa namanya typo. Setelah proses analyze, maka apa yang harus dilakukan kita adalah kita melakukan in-depth discussion untuk memberikan apa learning outcome yang berdasarkan kerpatik model. Mana program yang cuma L1, L2, mana program yang L1, L2, L3, mana program yang paripurna L1, L2, L3 sampai dengan L4. Kenapa? Karena tidak semuanya program-program itu ya apa namanya diukur sampai dengan L4. Tapi program-program yang sifatnya ya apa namanya menjawab tantangan diskur sampai dengan L4. Maka dari sini, Bapak dan Ibu, apa yang harus kita lakukan adalah kembali ke kita setelah kita diskusikan. Kita diskusikan dengan apa? Mengidentifikasi konten, mengidentifikasi target audiensnya, mengidentifikasi lama daripada programnya,
mengidentifikasi delivery medianya, apakah online, offline, e-learning, dan sebagaimana. Kemudian adalah menggunakan evaluasi, metode evaluasinya, resources-nya. Baru kita buat namanya learning kalendernya seperti apa. Nah, setelah 7 hal ini kita identifikasi, maka baru kita bisa mengidentifikasi bagaimana sebenarnya budget. Ya, kenapa? Karena budget ini tentu saja adalah ada limitasinya. Karena kita tahu bahwa sekarang ini kita di perbankan itu diberikan budget adalah kurang lebih 3,5% dari gross salary. Nah, tentu saja ini berbeda dengan kondisi yang sebelumnya adalah 5% dari total BTK. Jadi seperti ini, secara jumlah budget bukannya membesar, tapi sebenarnya semakin kecil dari aturan sebelumnya, dari yang PBI menjadi POJK. POJK adalah 3,5% dari eh, gross salary. Ya, kalau dulu adalah 5% dari total BTK. Nah, karena budget kita harus kita semakin baik dalam mengolahnya, dan juga memberikan dampak, maka inilah menjadi satu mainan yang luar biasa untuk teman-teman semuanya. Bagaimana kita memaksimalkan budget yang ada, ya, sehingga memberikan dampak yang bagus. Nah, inilah yang harus kita agree apa? Agree on proposed design development programnya. Setelah budget, kita ke user untuk bisa mendapatkan agreement terhadap itu. Ya, karena tentu saja user Anda tidak satu, user Anda tidak dua, user Anda lebih dari itu. Tentu saja Anda harus make it an agreement gitu ya dengan semua user yang ada. Kenapa? Supaya kita tahu. Walaupun di situ kita tidak akan bisa menggunakan efek sama rasa sama rata. Kita tahu bahwa pasti investasi dari sisi bisnis untuk learning and development itu lebih besar. Karena apa? Karena peluang untuk mereka bisa mendapatkan return lebih tinggi. Nah, baru setelah kita agree, kita lari ke develop setelah kita desain. Ya, di desain apa yang kita lakukan, teman-teman? Yaitu adalah bagaimana kita mulai kita pilih nih internal, external trainer, gitu ya, Bapak dan Ibu. Karena saya yakin bahwa di situ Bapak dan Ibu bisa memilih siapa trainer-trainer internal yang paling cocok, siapa mungkin eksternal yang paling cocok, dan kemudian setelah itu adalah apa? Kita memberikan provide content overview-nya. Nah, pada saat inilah Bapak dan Ibu, ya, hal yang tepat untuk juga bisa apa namanya berdiskusi dengan BPR Learning. Untuk kami di BPR Learning juga bisa membuat satu integrasi dan juga membuat satu material. Kenapa? Karena kita mungkin bisa memberikan memprovide content overview dan juga list of facilitator atau trainer yang lebih apa namanya pas atau mumpuni sesuai dengan apa namanya yang ditargetkan. Baru setelah itu adalah kita setujui materinya. Ya, kita apa namanya memprovide dan kita agree terhadap apa namanya materialnya. Setelah itu adalah bagaimana kita, ya, Bapak dan Ibu di sini sebagai learning itu mengorganize dan berkoordinasi mengenai apa? Mengenai Kirkpatrick modelnya. Tentu saja dikomunikasikan kepada apa? Kepada HRBP, kepada user, dan kemudian juga ke internal dan melakukan eksternal apa namanya facilitator. Nah, ini supaya apa? Supaya semua orang itu memiliki apa namanya target yang sifatnya tanggung renteng, Bapak dan Ibu. Ya, tanggung renteng agar mereka apa? Oh, target L1-nya, target L2-nya, target L3-nya, dan target L4-nya. Tujuan kita bekerja adalah udah pasti adalah memenuhi target atau bahkan lebih baik daripada target tersebut. Setelah itu adalah bagaimana kita sudah punya target itu, bagaimana setelah itu adalah apa? Kita ensure quality of development programnya. Jadi biasanya apa yang saya lakukan adalah melakukan pilot program, Bapak dan Ibu. Jadi pilot program ya kita lakukan dry run atau sebelum pilot kita bisa lakukan dry run. Jadi siapapun pengajar itu ya apa namanya memberikan pengajaran atau mendeliver materinya kepada Bapak dan Ibu supaya kita bisa memastikan bahwa program itu sudah sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu. Setelah itu adalah kita agree on material, baru kita lari ke implementasi. Nah, waktu kita lakukan implementasi di sini, Bapak dan Ibu, kita bisa running 1 atau 2 kelas pilot program supaya menjadi bahan review kita. Apa yang kita lakukan dari sisi apa namanya provider, yaitu kita yang running apa namanya pilot programnya. Jadi Bapak Ibu facilitate, kami yang running. Bisa juga
Kalau itu dilakukan secara internal, maka Bapak yang facilitate, Bapak juga yang run programnya. Nah, setelah itu ada apa? Proses review. Seperti halnya kalau kita ngomong pilot program, Bapak dan Ibu, harus ada selalu adalah proses-proses untuk kita kan lakukan review dari pilot itu. Apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus di-stop untuk tidak dilakukan, dan sebagainya. Itu adalah bagian daripada review. Nah, setelah kita review, baru kita launch programnya. Kenapa? Dalam proses review tersebut, kita sudah melakukan beberapa program perbaikan yang secara mendasar dan sudah saatnya untuk kita proses roll out secara paripurna. Nah, begitu kita program roll out, maka di situ adalah apa yang kita lakukan adalah bagaimana Anda, Bapak dan Ibu di sini memastikan bahwa program yang sudah kita keluarkan itu sudah sesuai dengan apa? Ya, dengan rencana yang sudah kita sepakati bersama. Ya, kami yang memfasilitasi, kami run programnya, dan setelah itu kita masuk ke tahap evaluasi. Nah, begitu kita di tahap evaluasi, Bapak dan Ibu, maka evaluasi yang kita lakukan adalah menggunakan yang tadi tuh, L1, L2, L3, dan L4. Bapak Ibu apa yang lakukan adalah conduct evaluation. Baik L1 saja, L1 dan L2, L1, L2, dan L3, dan atau gitu ya, dan sampai dengan L4. Setelah itu apa Bapak dan Ibu buatlah summary. Nah, kami pun kalau di ABM Corp gitu ya, One Point dan kemudian BPR Learning dan juga RCC, kami pun bisa membantu Bapak dan Ibu untuk membantu mendevelop summary-nya ya yang kita bisa lihat. Dan kita pun bisa membantu untuk sama-sama kita analisa terhadap learning outcome-nya atau pembelajarannya berdasarkan L1, L2, dan L3, dan L4. Nah, setelah itu apa Bapak dan Ibu? Report. Nah, report inilah yang menjadi bahan Bapak dan Ibu untuk apa? Untuk membuat sebuah diskusi. Diskusi yang sifatnya adalah mendukung bisnis untuk terus memiliki orang-orang yang memiliki kompetensi dan terus ini Bapak dan Ibu lakukan. Kenapa? Karena bulan ini, bulan depan, bulan depannya lagi dan sebagainya, itu Bapak dan Ibu akan bisa melihat learning outcome yang berbeda-beda. Khususnya untuk L3 dan L4. Kenapa? Karena selama 90 hari, maka akan ada dinamika perubahan. Baik terjadi peningkatan, itu yang kita harapkan, atau terjadi stagnasi, itu yang kita diharapkan, atau yang lebih parah lagi adalah terjadi penurunan, which is itu unlikely, Bapak dan Ibu, apa yang pasti nggak mau. Maka di situ adalah apa? Kembali lagi, yaitu apa? Rekomendasi untuk action plan untuk LNA cycle berikutnya, Bapak dan Ibu. Artinya apa? Diskusi yang kita lakukan, materi review yang kita lakukan, itu adalah menjadi sebuah rekomendasi untuk action plan terhadap LNA yang berikutnya. Nah, inilah yang harus kita miliki sehingga apa? Cycle daripada KD tadi, Bapak dan Ibu, ini tidak akan pernah berhenti. Jadi kalau kita kembali ke sini adalah cycle ini tidak akan pernah berhenti. Yaitu apa? Consult, analyze, design, develop, implement, dan evaluate, dan kembali lagi ke consult. Terus kita lakukan. Setelah evaluasi, kembali ke consult. Kenapa? Waktu kita lakukan konsultasi, kita lakukan diskusi, itu tidak lepas daripada bagaimana kita melakukan proses evaluasi. Nah, inilah yang saya sampaikan bahwa yang namanya program pelatihan, waktu kita bikin LNA itu adalah bukan one time and done, tapi sesuatu yang terus berjalan, sesuatu hal yang terus eh, kita lakukan. Ya, kita memiliki target yang harus kita penuhi dan kita komunikasikan semua. Oke, Bapak dan Ibu, sampai sini ada pertanyaan. Silakan Mas Maulana kalau ada pertanyaan sebelum kita coba lihat beberapa program sampel ya, baik dari sisi LNA maupun return on training investment-nya sehingga Bapak dan Ibu bisa mendapatkan gambaran. Kalau tadi kita bicara uh, mindset-nya. Kita bicara mengenai bagaimana harus yang kita lakukan. Nah, setelah itu adalah program realnya seperti apa. Silakan Mas Maulana.
Baik Pak, ada pertanyaan dari Karir BPR Putra Dana. Boleh. Bagaimana cara menciptakan metode training yang efektif dan efisien dengan banyaknya divisi yang ada di situ, Bang? Sedangkan kita memiliki keterbatasan Oke. knowledge atau skill, misal kalau soft skill HRD pasti mampu, tetapi ketika training yang dibutuhkan adalah posisi bisnis, misal collection, funding, legal, tentu HRD memiliki keterbatasan. Bagaimana caranya menciptakan metode training yang efektif dan efisien? Terima kasih. Oke. Oke. Terima kasih. Ya, jadi terima kasih Mas Wildan dari pertanyaan dari BPR mana? Dari BPR mana Mas Wildan? Dari Putra Dana, Pak. Putra Dana. Oke, baik dari apa namanya teman-teman Putra Dana. Jadi kalau kita lihat adalah tadi memang kita diskusikan adalah bagaimana membuat sesuatu hal yang efektif. Tentu saja kita punya keterbatasan biaya, kita punya keterbatasan pengetahuan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat gini, bagaimana kita efektif? Tentu saja kita satu harus yang kita lakukan adalah kita mulai dari yang apa yang difokuskan dulu terlebih dahulu oleh apa namanya banknya, oleh Putra Dana contohnya. Jadi apa sebenarnya fokus utama dari Putra Dana? Ya, itu yang harus kita tangkap dari dahulu. Tentu saja fokus itu adalah sesuai dengan RBP. Maka kalau kita udah punya apa yang pun yang difokuskan oleh Putra Dana, maka kita turunkan dalam sistem pembelajaran. Kita buat prioritasnya, Pak. Prioritasnya mana sih sebenarnya yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu, yang tentu saja akan mendongkrak daripada pertumbuhan Putra Dana sendiri atau BPR Bapak dan Ibu semuanya. Kenapa? Karena kita punya keterbatasan biaya. Begitu kita punya keterbatasan biaya, maka kita harus memilih membuat satu prioritas. Mana yang kita dahulukan, mana yang kita nomor prioritas kedua, mana prioritas ketiga. Tentu saja dalam membuat prioritas, itu selalu kita punya orientasi adalah gini. Yang investasinya reasonable, tapi memberikan dampak yang besar. Itu selalu itu seperti Bapak dan Ibu. Jadi adalah apa? Kita investasinya ada, tapi juga selalu memberikan dampak yang paling besar. Dampak paling besar itu tergantung apakah bisnis, apakah operasional risk, dan sebagainya. Nah, kembali lagi, kalau kita punya keterbatasan dari sisi apa namanya HR untuk mendeliver semua program itu, buatlah apa namanya internal facilitator, misalnya collection. Ya, kita pastikan teman-teman di collection itu juga bisa menjadi internal apa namanya yang bisa melakukan proses sharing, ya internal facilitator dan sebagainya. Tentu saja kalau ada ilmu-ilmu yang paling baru, ya ilmu-ilmu yang apa namanya mungkin kekinian gitu ya dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin bisa kita diskusikan dengan BPR Learning, gitu ya, sehingga kita pun bisa memberikan perspektif ke Bapak dan Ibu, ya, dan kemudian setelah itu adalah kita berikan programnya dan fasilitatornya. Nah, tentu saja itu adalah peranan kami di BPR ini adalah membantu Bapak dan Ibu untuk menciptakan efektivitas. Dan kami pun dengan senang hati kalau misalnya program-program yang nanti kita akan lakukan itu betul-betul mengcapture L1, L2, L3, dan L4. Karena supaya kita betul-betul paripurna. Ya, misalnya contoh collection, menurunkan misalnya yang ada di apa namanya collect 2, menurunkan yang ada di collectability 3, sehingga mereka lancar dan sebagainya. Apa strategi yang harus dilakukan? Ya, baik pendekatannya, kemudian channelnya, kanalnya, dan sebagainya yang harus kita lakukan. Nah, itu kami dengan senang hati untuk bisa memberikan perspektif ke Bapak dan Ibu, ya karena memang menjadi tugas kami. Jadi, itu adalah hal yang bisa kita lakukan. Tapi ingat Bapak dan Ibu, setelah ini kita akan memberikan contoh bagaimana membuat sesuatu yang efektif dan meyakinkan apa namanya eh, sisi bisnis untuk bisa apa namanya menginvestasikan ke dalam pelatihan dan pengembangan. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan, Mas Wildan? Em, di chat udah itu aja sih, Pak. Oke, baik. Nanti kalau ada pertanyaan, mohon Bapak dan Ibu silakan apa namanya ditanya saja, gitu ya. Dan kemudian nanti kita akan bisa diskusi. Oke, Bapak dan Ibu, kita coba lihat adalah beberapa contoh gitu ya. Kami pun dari BPR Learning, ABM Corp secara keseluruhan memberikan contoh Bapak dan Ibu untuk membuat sebuah program yang efektif ya dan efisien tentu saja di era yang seperti ini sehingga
bisa memberikan dampak juga yang baik. Ini contoh adalah bagaimana membuat satu program akselerasi. Ya, ini contoh, salah satu contoh. Kami punya memberikan banyak contoh di sini, Bapak dan Ibu, akselerasi. Ya, kalau kita lihat di sini adalah tentu saja adalah program akselerasi ini adalah membuat bagaimana sebenarnya orang-orang yang di depan, di CS dan sebagainya, itu bisa memiliki karir manajemen yang lebih baik. Ya, memiliki karir manajemen yang lebih baik, ya sehingga mereka memiliki karir path dan karir ladder dalam organisasi dan mereka punya mimpi. Ini yang tadi saya sampaikan, kita itu betul-betul adalah punya pipeline secara internal. Jadi tidak kita hire dari luar, ya sehingga CS kita itu ya bisa menjadi RM, menjadi AO dan sebagainya, ya. Supaya apa? Bergerak juga dari sisi layanan menjadi sisi bisnis. Dan kita ketahui bahwa sekarang pun sisi layanan pun sudah melakukan bisnis. Nah, sekarang mereka adalah coba kita gerakkan menjadi hal yang sifatnya murni bisnis. Apa yang kita lakukan adalah mereka supaya apa? Memahami mengenai customer engagement, baik sales maupun service, product knowledge, operation effectiveness dan juga risk dan juga compliance. Nah, itu yang kita pengen ukur di sana. Ya, karena kami yakin bahwa itu adalah menjadi ukuran yang utama bagi teman-teman yang ada di frontline khususnya. Nah, kita juga kasih lagi inilah menjadi satu kultur, ya kultur supaya apa menjadi budaya bahwa yang namanya tumbuh dari dalam itu menjadi yang terbaik. Ya, ini sampel Bapak dan Ibu. Maka kita coba lihat apa dalam membuat satu program. Saya tidak akan membacakan satu persatu, tapi selalu Bapak dan Ibu kalau membuat satu program yang efektif, itu dilihat dari apa? Keuntungan dari sisi organisasi dan keuntungan dari sisi individual. Jadi Bapak dan Ibu melihat bahwa membuat satu training program itu bisa memberikan keuntungan untuk organisasi jelas dan kemampuan untuk keuntungan atau benefit untuk individu. Nah, inilah yang Bapak dan Ibu bisa utarakan ya kepada manajemen. Kenapa kita lakukan ini? Karena ada untungnya buat organisasi dan keuntungnya untuk individu. Ya. Dan kita lihat apa? Oh, ternyata ini pun bisa mendorong karir manajemen sampai dengan apa? Sampai dengan direktur level. Gimana caranya? Ya, karena kita pengen adalah ngedorong orang-orang itu untuk punya apa? Untuk punya bagaimana mereka itu bisa bergerak ke atas. Kita harus bayangkan saja teman-teman. Orang yang memiliki kompetensi, memiliki kinerja bagus, kalau dia tidak diberikan satu karir manajemen, maka dia akan pergi. Nah, supaya dia tidak pergi, maka banknya BPR dan BPRS Bapak dan Ibu itu harus memberikan satu karir manajemen, panduan karir agar dia bisa naik ke atas. Tentu saja waktu naik ke atas itu bukan dikarenakan apa, tapi berdasarkan atas kemampuan, berdasarkan atas kemauan, gitu ya, sehingga dia cukup matang, paripurna, dan dia bisa meningkat ke atas. Tapi untuk dia bisa masuk ke karir ladder berikutnya, kita sebagai institusi harus memiliki rasa tanggung jawab untuk membuatkan mereka program, ya sehingga apa? Sehingga mereka itu bisa bisa berkinerja dengan baik. Jadi tidak hanya kita berikan mereka naik, tapi tanpa kita latih. Nggak bisa. Jadi sebelum mereka berkinerja, maka kita harus memberikan satu investasi. Nah, ini adalah programnya, Bapak dan Ibu ya, contoh programnya. Bagaimana kita di sini adalah untuk CS seperti apa. Jadi kita melihat program detailsnya. Deskripsinya seperti apa, periodenya berapa lama, pre-assignment-nya apa saja, on the job-nya siapa, kemana saja, dan sebagainya. Ya, ini adalah contoh untuk 3 program akselerasi. Seperti halnya yang ada di map ini, Bapak dan Ibu. Ya, kita membuat 3 akselerasi program. Jadi kalau itu A itu adalah titik-titik akselerasi, sehingga inilah akselerasi. Ini kan contoh Bapak dan Ibu yang Bapak dan Ibu bisa serap gitu ya. Dan kemudian kita mulai bikin apa? Kita mulai bikin adalah akselerasi programnya seperti apa? Ya, pada fase pertama, fase kedua, fase ketiga dan sebagainya. Nah, ini kita sampaikan dalam details ya program seperti ini. Adalah merupakan satu desain terhadap program itu sendiri. Kalau dia RM acceleration seperti apa, ya kalau dia RM priority itu seperti apa gitu dan sebagainya. Nah, setelah itu apa? Kita buatkan evaluation prosesnya. Jadi Bapak dan Ibu di sini saya coba pandu Bapak dan Ibu menjadi sebuah contoh saja bagaimana LNA yang terjadi dan kemudian bagaimana kita mengukur menggunakan Kirkpatrick model menjadi sebuah produk pembelajaran. Nah, setelah itu apa?
Kita lihat di sini acceleration program, kapan mereka diukur. Coba Bapak Ibu dilihat di sini. Ya, kalau Bapak dan Ibu adalah acceleration program. Evaluation prosesnya seperti apa? Kalau Bapak lihat di situ ada apa tuh? Pertama adalah mengenai apa namanya readiness-nya dia, ya, gitu ya. Mengenai confirmation dari mentornya, ya. Kemudian setelah itu apa? Scorecard-nya pun, ya, dari sisi apa namanya target pun dia harus tercapai. Nah, itu adalah sudah mewakili dari sisi apa namanya L3 dan juga L4. Sebelumnya mundur lagi pada evaluasi pertama apa? Dia harus lolos, skornya bagus, ya, apa namanya, learningnya harus 100%. Nah, itu adalah mewakili daripada L2. Jadi kalau kita lihat adalah evaluasinya ada berapa tahap nih. Bulan pertama, M1, itu adalah evaluasinya lebih ke pemahaman, pengetahuan, skill, dan sebagainya. Setelah dia lakukan on the job training pada MAN 2, MAN 3, dan MAN 4, apa yang kita lakukan adalah bagaimana kita lihat dari sisi KPI-nya. Kita udah bergerak kepada apa? Readiness confirmation itu ada L3 dan apa namanya skor dari KPI-nya ada L4. Nah, itulah yang kita mainkan. Sehingga betul-betul apa namanya terukur sehingga si CS tersebut bisa betul-betul bisa menjadi apa namanya AO atau RM yang handal. Ya tergantung posisi yang dia tuju seperti apa. Tapi ini adalah proses monitoringnya. Dan kalau Bapak Ibu lihat di sini apa? Ternyata program ini tidak bisa kita lakukan satu kali dan tanpa monitoring. Balik lagi tuh. Dengan konsepnya KD tadi adalah consult sampai dengan evaluasi. Jadi program ini tentu saja dikonsultan dan kemudian kita menjadi intisarinya dan kemudian setelah itu adalah kita bisa apa namanya membuat satu program yang kita apa namanya berikan ke mereka dan kita monitor. Bayangkan Bapak dan Ibu, selama 4 bulan ini, maka peranan daripada learning and development terhadap satu program ini terus melekat. Jadi bukan hanya setelah training dan kemudian selesai, tapi peranan dari learning and development itu harus mengawal ya bagaimana pertumbuhan dia dari MAN pertama, MAN kedua, MAN ketiga sampai dari MAN 4, MAN keempat sebelum mereka masuk ke dalam apa namanya role yang memang mereka tuju. Ya. Nah, kita ini satu contoh. Ya, kita ngomong adalah CS Development Program. Ini sama, selalu ada objektifnya seperti apa, Bapak dan Ibu. Kami gitu ya, percaya betul bahwa kalau di orang depan itu selalu ada customer engagement, product knowledge, operation efficiency, dan juga risk and compliance. Outcome-nya apa? Wah, ini yang pengen dilihat oleh orang teman-teman bisnis nih. Bagaimana outcome-nya itu adalah mereka cross-selling, service quality, internal control, dan saya yakin ini adalah merupakan apa namanya KPI dari teman-teman yang di depan. Tentu saja ini akan kita pastikan dia akan sukses di sini. Maka ini yang kita apa namanya susun materinya. Mulai dari program foundation-nya, mulai dari on the job-nya, mulai dari real life-nya, kemudian sampai dengan konfirmasinya. Ya, ini yang apa namanya kita lihat. Nah, Bapak Ibu lihat di situ note-note yang kita berikan di sana adalah mengukur apa namanya targetnya mereka. Ya, jadi kalau mereka kita ngomong adalah dari kita yang percaya adalah do apa namanya kemudian cek apa namanya learn do achieve. Kita lihat di sini. Waktu mereka learn itu adalah dalam program foundation yang 10 hari. Waktu mereka do, waktu mereka lakukan on the job dan real life experience. Dan waktu mereka achieve itu adalah waktu pada saat branch manager confirmation. Jadi konsep berpikir kita dan selalu membuat program yang efektif adalah orang belajar, ya. Orang belajar itu 2, skill dan knowledge-nya. Kemudian setelah itu orang do supaya perubahan behavior-nya dan kemudian orang achieve terhadap target apapun yang targetkan kepada jabatan atau role tersebut. Oke. Nah, kemudian setelah itu apa yang kita lakukan adalah ini nih, details programnya Bapak dan Ibu. Setelah dari sini, kita membuat satu program dan kita membuat detailsnya. Ya, durasinya berapa lama, venue-nya di mana, objektifnya apa, outline-nya seperti apa untuk setiap ini gitu ya, setiap tahapan gitu ya, Bapak dan Ibu. Kemudian setelah itu adalah untuk OJT itu juga sama gitu ya durasinya. Jadi Bapak dan Ibu membuat dalam sebuah program yang efektif itu memang semuanya harus tercatat, tertulis dan orang semua baca dan orang menyetujui atas program tersebut.
Jadi kita tidak salah-salahan kenapa? Oh, saya rasa harus begini nih. Oh, kami kira begini dan sebagainya. Nah, ini kita betul-betul semuanya itu tertulis dan telah disetujui. Begitu juga evaluation prosesnya Bapak dan Ibu. Ya, evaluation prosesnya adalah ada evaluasi pertama, evaluasi yang kedua, evaluasi ketiga. Ya, ini adalah membuat sebuah contoh kepada Bapak dan Ibu agar apa? Agar betul-betul Bapak dan Ibu di sini adalah mengawal ya program itu sehingga mencapai efektivitas. Walaupun kita itu tidak memiliki kompetensi di situ. Contoh misalnya. Apakah kita semuanya memahami mengenai semua proses yang ada di dalam sini? Belum tentu. Maka dari itu itulah peranan kita yang ada di HR itu tidak sendirian, ya selalu bekerja sama dengan unit terkait atau bahkan kita koordinasi dengan vendor. Ya seperti halnya BPR Learning gitu ya, untuk membantu Bapak dan Ibu dalam menyelenggarakan sebuah event atau menyelenggarakan sebuah program agar mencapai efektivitas yang terukur dan juga sesuai dengan diinginkan oleh bisnis. Nah, ini semuanya ada ukuran Bapak dan Ibu. Dan bayangkan Bapak dan Ibu, sehingga kita itu di learning and development tidak capek untuk membuat apa? Oh, satu program selesai, kita cari program yang lainnya ya. Gitu ya. Betul, pada satu sisi itu karena memperbaiki adalah menggunakan program yang lainnya, tapi pada satu titik kita mempunyai satu program yang terus kita ukur, terus kita gawangi, terus kita manage, sehingga setelah itu adalah bisa memberikan dampak. Dan terus terang, bocoran gitu ya buat Bapak dan Ibu semuanya yang ada di SDM khususnya ada di learning. Inilah yang disukai oleh teman-teman yang ada di bisnis, yaitu apa? Semua program yang kita sajikan itu terukur dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan bisnis. Nah, ini Bapak dan Ibu. Kita juga tambahkan di sini adalah ada role and responsibility-nya. Tadi tuh, karena kami pun tidak memiliki kompetensi sama. Kita kalau ada di HR tidak semuanya semua serba tahu, semuanya serba bisa, semuanya serba memahami, enggak juga gitu ya. Tapi di sinilah yang kita bisa lihat adalah Bapak dan Ibu. Kita punya role and responsibility yang kita bisa sharing. Kalau sukses tentu saja kita ingin sukses bareng-bareng. Nggak mungkin kita ngomong sukses itu sendirian, gitu kan ya. Nggak mungkin. Kita nggak mungkin adalah bisa semuanya. Nggak mungkin juga. Kita pun punya keterbatasan. Tadi yang disampaikan oleh pertanyaan dari salah satu rekan kita. Disinilah kita membagi role and responsibility-nya. Jadi apa sebenarnya peran dan tanggung jawab ya dari masing-masing yang kita tunjuk. Bisa aja ini kan salah satu contoh juga ya. Ada dari learning-nya seperti apa, dari line manager-nya seperti apa, dari HC yang lain seperti apa, ya dari bisnisnya itu seperti apa. Nah itu yang teman-teman eh, tolong bisa siapkan gitu ya untuk apa? Merangkul semua orang-orang yang ada di berkepentingan terhadap kesuksesan sebuah program yang teman-teman luncurkan gitu ya. Ya ini salah satu contoh kita lompat dulu gitu ya. Leadership juga sama. Saya ambil satu contoh lagi ya Bapak dan Ibu. Em, ini saya ambil contoh. Untuk retail misalnya, karena kebanyakan ada retail gitu ya Bapak dan Ibu. Kita juga salah satu contoh, kita buat satu retail learning program. Nah ini kalau kita ngomong adalah efektif gitu Bapak dan Ibu. Ya salah satu contoh di retail. Maka contoh realnya adalah ini, contohnya yang tadi pertanyaannya. Kita tuh mesti tahu bisnis agendanya. Di satu perusahaan tadi bisnis agendanya apa? Menjadi apa? Ini menjadi salah satu contoh dari klien kami gitu ya. Ya, jadi apa mereka? Kemudian mereka untuk menjadi the best apapun yang mereka inginkan itu, mereka ada berapa pilarnya? Oh, ada 4 pilarnya. Ternyata ada pilar best syariah, financing, digital banking, Islamic business, dan juga wealth management. Dari sini, apa yang kita lakukan? Maka kita kaitkan adalah bisnis agenda dan people agendanya. Ingat yang tadi di slide-slide awal gitu ya, selalu ada dua yang kita gabungkan, yaitu adalah bisnis agenda ketemu dengan people agenda. Nah, itu adalah goals-nya. Maka dari situ apa yang kita lakukan? Bagaimana menciptakan orang yang punya business driven, ya, menciptakan development fokus untuk support career growth, dan juga adalah strengthen leadership. Waktu itu adalah untuk menjawab 4 itu, ada 3 pilar dari sisi people agenda. Nah, dari 3 people agenda itu diturunkan lagi tuh, bagaimana sebenarnya
organisasi itu bisa terus belajar untuk mengempower orangnya untuk terus tumbuh. Maka kita punya program yang namanya adalah E2E. Mulai dari equip to excel, artinya kita betul-betul adalah melengkapi orang untuk bisa excel, untuk lebih berkinerja bagus. Enable to excel, artinya adalah kita membuat orang itu bisa untuk bisa berkinerja bagus. Dan juga empower to excel. Artinya apa? Kita memberikan empowerment. Ya, kita berikan rasa tanggung jawab buat mereka untuk bisa bekerja. Tentu saja itu selaras dengan di atas tuh. Yaitu apa? Dengan leadership. Kaitkan dengan values, code of conduct, dan sebagainya. Nah, kita buat lagi strateginya. Kalau Retail Banking Academy itu seperti apa? Oh, ada yang roadmap untuk kita ngomong Retail Banking Academy. Ya, setelah itu apa? Ini learning roadmap-nya. Ya, learning roadmap untuk misalnya untuk yang ada di new yang seperti apa, existing seperti apa, dan kemudian setelah ini lah kita bisa cacah nih. Berdasarkan apa? Berdasarkan daripada kompetensi. Karena kita tahu bahwa ada kamus kompetensi. Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak dan Ibu sudah memiliki kamus kompetensi di setiap perusahaan Bapak dan Ibu masing-masing. Kalaupun belum, kami di BPR Learning pun ya insya Allah siap untuk diajak diskusi untuk membuat yang namanya kamus kompetensi. Kenapa? Karena pembelajaran, talent management, reward, dan sebagainya itu tidak lepas daripada pembangunan kamus kompetensi. Nah, di dalam kamus kompetensi itu biasanya terbagi atas 3 atau 4 besaran. Yang pertama adalah core. Core itu adalah, atau inti, itu adalah berhubungan dengan semua yang sifatnya adalah, apa namanya, kita kita bicara lah, sifatnya adalah mengenai values atau budaya, ya, atau apa namanya, kalau kita di BUMN, akhlak lah gitu ya. Saya yakin Ibu punya, Bapak dan Ibu punya corporate values, nah itu adalah merupakan core-nya. Nah, setelah itu apa? Leadership. Nah, di sini apa leadership-nya? Kalau kita lihat juga kita bisa bentang nih. Kalau Bapak dan Ibu lihat adalah kompetensi berdasarkan bentangan, kemudian adalah role and function-nya. Nah, leadership kompetensi ini apa? Ya, gitu ya. Dan kemudian adalah functional kompetensi dan juga technical kompetensi. Dan atau. Tapi saya sarankan adalah Bapak dan Ibu kalau technical kompetensi bisa merujuk gitu ya, bisa dilengkapi juga dari kamus kompetensi yang dimiliki oleh regulator oleh OJK di tahun 2022 atau 2023. Jadi Bapak Ibu bisa Google saja gitu ya, kamus kompetensi OJK. Nah, itu udah lengkap tuh. Bapak dan Ibu bisa apa namanya melihat, mereview dari kamus kompetensi yang dimiliki oleh regulator. Memang regulator itu tidak merumuskan kamus kompetensi yang sifatnya core dan leadership. Karena core dan leadership itu berbeda dengan technical. Kalau technical kan bisa gampang gitu ya mengidentifikasi. Sedangkan core dan leadership itu lebih ke banknya masing-masing. Nah, baru kita cacah nih, kalau region head itu learning programnya apa tuh dalam 3 bulan pertama, 4 bulan ke 4 sampai dengan 12 bulan, 12 sampai dengan 24, di atas 24, ya mereka harus belajar apa dan sebagainya. Kemudian kalau branch manager seperti apa? Kalau senior sub branch manager atau pincap, pimpinan cabang pembantu, pincapem gitu seperti apa? Kalau dia BDM seperti apa? Ini tergantung jabatan, tergantung role-nya. Yang saya pengen tuju apa? Setiap role di sini pasti memiliki program yang mungkin kita akan bisa selaraskan dan berbeda. Kenapa? Karena setiap role pasti memiliki kompetensi, ya karakteristik, ya kemudian kinerja yang diharapkan juga berbeda. Ya kemudian funding, SME, consumer dan sebagainya ini saya kasih contoh buat Bapak dan Ibu, dan inilah yang Bapak dan Ibu kita harus bisa lihat nantinya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini adalah menjadi penting Bapak dan Ibu, yaitu apa? Begitu kita membuat satu program, maka bagaimana kita mengukurnya pun menjadi penting. Nah, inilah merupakan metrik-metrik kalau kita mengukur gitu misalnya. Ini contoh Bapak dan Ibu ya. Nah, makanya lihat di sini Foundation Training Program yang hubungan sama RM funding, haji dan sebagainya, kita mengukur scorecard metriknya itu sampai L1 sampai L4. Berbeda dengan program-program di atas yang kita ukur hanya L1 dan L2-nya saja. Ini yang saya sampaikan adalah mengukur agar efektif, kita juga mesti melihat adalah ukuran dari mana. Oh, ini cuma L1, L2, oh ini sampai dengan L4. Nah, begitu kita lihat apa? Region achievement-nya bagaimana, national achievement-nya gimana, gap-nya seperti apa. Nah, ini yang kita ukur adalah melakukan komparasi atau perbandingan antara region dengan komparasi dengan nasional. Apakah sama? Apakah lebih jelek? Apalagi lebih lebih worse? Apa lebih better gitu ya? Atau equal to gitu ya?
kita bisa ukur. Nah, inilah pentingnya Bapak dan Ibu bisa mengukur. Jadi kita lihat ya contohnya bagaimana mengukur. Nah, ini kita lihat nih Bapak dan Ibu. Ini karena contoh ya saya tidak lengkapi. Mulai apapun tuh. Jadi kalau yang di apa namanya pojok kiri saya inisiatifnya ya kanan dari apa namanya slide atau kiri dari layar kita semuanya itu adalah inisiatifnya apa dan kemudian setelah itu kita cacah. Cacah dari mana nih? Ya, cacah bagaimana sebenarnya kita mengukurnya. Ya, kita ukur nih. Makanya kalau Bapak Ibu di sini ada apa? Scorecard metriknya. Beda-beda nih. Setiap program beda-beda itu. Ada sampai L1 saja, sampai L3 saja. Kalau collection gitu ya. Telecollection contohnya itu hanya kita sampai dengan L3 saja. Tapi field collection kita sampai dengan L4-nya. Misalnya contoh, ini sebagai contoh buat Bapak dan Ibu. Nah, ini contoh dan kemudian kita lihat regional achievement seperti apa. Gitu Bapak dan Ibu, itu yang saya bisa berikan apa namanya contoh gitu ya kepada Bapak dan Ibu. Mungkin, nah ini salah satu contoh terakhir lah gitu ya. Bapak dan Ibu, ini contoh terakhir karena kita menggunakan data sehingga apa? Saya yakin teman-teman juga di dalam apa namanya kinerja, di dalam kinerja banknya masing-masing pasti memiliki orang-orang yang juga memiliki kinerja dirasa kurang baik gitu ya, dirasa kurang baik. Tapi kita sebagai SDM tentu saja harus memiliki rasa ingin untuk memperbaiki secara terus-menerus kemampuan mereka sehingga mereka bisa berkinerja dengan baik. Ini salah satu contoh adalah strive to perform. Strive to perform adalah orang yang punya keinginan kuat untuk berkinerja. Nah, maka kuncinya adalah dalam membuat sebuah program kita juga harus menggunakan nama-nama juga yang baik juga teman-teman. Ya, kenapa Kak kita ngomong apa? Program Urater gitu Kak. Kayaknya kan nggak enak gitu ya. Kenapa dia mau masuk aja udah jengah? Kenapa? Program yang underperform. Nah, itu yang apa namanya kita coba hindari. Ya, sehingga menggunakan kalimat-kalimat ya atau project-project atau apa namanya hal-hal yang positif gitu ya sehingga betul-betul bisa mendorong mereka. Contoh programnya, ini adalah contoh programnya selaras dengan yang tadi Bapak dan Ibu ya berdasarkan tadi ya berdasarkan daripada framework yang kita udah buat supaya building sustainable capability. Nah, ini kan inti waktu kita buat ini adalah membuat building sustainable apa namanya capability. Nah, dari sini teman-teman, ini kita lihat nih bagaimana sebenarnya RM, ya khususnya di sisinya RM gitu ya, yang who haven't achieved minimum level of performance. Jadi kan kita udah tahu ada minimum apa namanya kinerja atau batas minimum kinerja. Nah, dalam batas minimum kinerja ini yang apa namanya baru kita bisa apa namanya snapshot mana yang di bawah itu. Nah, ini kita coba lihat nih Bapak dan Ibu. Ini data real, tapi kita menggunakan data yang sudah apa namanya lampau, tapi menjadi gambaran buat teman-teman. Kita lihat nih teman-teman. Vintage itu adalah apa namanya month of joining. Jadi berapa lama sih dia bergabung di role tersebut di bank tersebut. Jadi ada yang vintage-nya baru new joiner 0 sampai 3 bulan, artinya dalam masa probation gitu ya. Vintage-nya 3 sampai dengan 12 bulan, vintage-nya 12 sampai dengan 24 dan vintage-nya di atas 2 tahun kurang lebih. Nah, kalau kita cacah menjadi 3 apa namanya atau menjadi 4 skema. Yang pertama adalah di atas 65, 50 sampai dengan 64, di atas 35 sampai dengan 49, di bawah 35. Teman-teman lihat, yaitu apa? Ternyata ada orang-orang yang kinerjanya itu di bawah itu. Jadi kalau Anda lihat di situ ada dot itu adalah representatif jumlah RM yang ada di situ. Jadi kan kita bisa lihat, oh ini masalah nggak? Masalah. Kenapa jadi masalah? Contoh kita lihat, pada vintage bulan ke-12 sampai dengan ke-24, mayoritas dari 97 orang di sana, ya ada 54 gitu ya, ada 54 yang kinerjanya di bawah 50%. Nah, ini kan menjadi satu permasalahan. Kenapa? Jumlahnya sangat besar. Lebih daripada 50% kinerjanya itu di bawah 50%. Sehingga apa? Memberikan dampak yang cukup besar, cukup apa namanya menarik terhadap bisnis kalau kita tidak perbaiki. Begitu juga yang ada di atas bulan ke-24. Ternyata apa? Ternyata yang di bawah 60 apa namanya 50 itu ada 12 orang. Hampir sama dengan yang di atas 65, yang notabene 15 orang. Nah, ini adalah menjadi satu data analisa dari sisi team learning, dari sisi SDM,
untuk kita bisa menjadi apa ya, pembuka mata, pembuka pikiran untuk ke tim bisnis. Nah, begitu juga ini RM funding yang apa namanya Jakarta Region. Kalau tadi adalah financing, ya. Kalau ini adalah tim funding. Ternyata tim funding juga sama. Jadi di sini adalah betul-betul kita memainkan data Bapak dan Ibu sebelum membuat sebuah program. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini adalah apa? Data di awal adalah semuanya berdasarkan data. Bukan programnya apa untuk menjawab apa, tapi kita putar, yaitu apa? Kita punya masalah apa dan jawabannya seperti apa. Inilah jawabannya, Bapak dan Ibu. Jadi setelah kita ngomongin datanya, data realnya, baru inilah jawabannya. Jawabannya adalah striving to the best nih, STP program. Nah, untuk RM nih siapa aja yang masuk? Nah, ini adalah mengenai kriteria. Jadi AORM yang masuk itu adalah orang yang di bawah 65 dalam udah 3 bulan berturut-turut, gitu ya. Ya, tapi udah lulus semua produk-produk dan sebagainya, ya. Dan kemudian kalau untuk leadernya tentu saja kalau ada 2 RM, ada 2 subordinate di bawahnya, dia harus ikut karena dia harus bertanggung jawab, gitu kan ya. Nah, ini adalah apa namanya programnya. Target dari programnya pun kita udah tentukan. Kalau orang yang masuk di situ, maka targetnya apa? Dalam program itu selesai, nanti kita lihat program itu seperti apa, berapa lama, dia itu harus minimum average-nya di atas 65 dan tidak pernah di bawah 35. Itu program untuk RM. Ya, target untuk CBM-nya adalah apa? Konversinya itu minimum 70%. Artinya apa? Kalau saya punya 10 orang ya yang ikut dalam program ini, maka 7 orang itu harus lulus dalam program ini dan nggak pernah mencapai nilai di bawah 35%. Artinya apa? Kalau saya punya 5 orang, berarti yang harus lulus berapa? Ya bulatkan ke atas, minimum 4 orang. Kalau saya punya 2 gimana? Ya kalau dua-duanya harus lulus. Karena apa? Ya ke 70% dari 2, ya kita genapkan di atasnya. 2 orang harus lulus. Nah, itu yang menjadi sebuah target bersama Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kalau ditanya adalah apa? Gimana sih orang udah dilatih nggak bisa-bisa juga, tetap saja nggak perform-perform juga. Karena kita harus yakin bahwa memastikan bahwa efektivitas itu adalah merupakan tanggung renteng. Bukan hanya targetnya tim SDM. Bukan hanya targetnya tim learning. Tapi target kita bersama. Oke, apa yang kita lakukan? Nah, ini adalah programnya. Kontennya seperti apa? Nggak usah lama-lama Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena orang yang nggak perform itu sebenarnya mereka tahu. Tapi lihat di sini apa? Ada RM, ada salesnya, ada line manajernya. Setengah hari kita ngomongin apa? Setengah hari kita ngomongin ada refreshment mengenai produk. Tapi selling point-nya aja. Nggak usah lagi kita jelaskan produk end-to-end. Tapi produk itu tuh selling point-nya apa? Dan kita refresh selling skill-nya. Kita refresh RM scorecard-nya. Supaya mereka paham. Jangan-jangan mereka nggak tahu untuk mencapai target itu harus seperti apa. Line manajernya di saat yang sama, kita kasih juga setengah hari untuk apa? Mereka refreshment coaching. Ya, nanti kita juga bisa bantu gitu ya untuk apa namanya coaching dari sisi BPR Learning. Atau kita bisa bantu bikin programnya dan dilakukan secara mandiri oleh Bapak dan Ibu. Boleh. Ya, artinya apa? Itu adalah transfer knowledge. Kami dengan senang hati di BPR Learning ini membuat modelnya, kemudian nanti Bapak Ibu bisa adopsi di dalam, sehingga Bapak Ibu bisa lakukan secara mandiri. Justru lebih bagus, lebih efisien, gitu kan ya, daripada setiap program harus sama BPR Learning, tapi di sini kami bisa membantu Bapak dan Ibu memastikan sebuah program, dan kemudian Bapak dan Ibu bisa menjalankan secara mandiri ke depannya. Setengah harinya adalah hands-on, Bapak dan Ibu. Ya mereka membuat apa? Strategi, action plan. Bagaimana mereka mencapai 65%? Karena harus mereka pikirin, Bapak dan Ibu. Dan kalau Bapak dan Ibu lihat di situ tidak ada pemenggalan antara line manager dan juga RM-nya. Siapa yang bekerja sama di situ? Ya dua-duanya. Line manager dan RM-nya yang mereka harus membuat action. Disinilah yang membuat ada efek tanggung renteng, saling punya tanggung jawab, dan saling memiliki apa namanya apa ya dibilang keterkaitan gitu ya, bahwa mereka harus mencapai target yang maksimal. Setelah itu apa? Setengah hari berikutnya, seperempat hari berikutnya adalah mereka lakukan apa? Mereka lakukan sesi one-on-one role play, Bapak dan Ibu. Jadi one-on-one role play, dan kemudian kita nilai. Kalau nggak lulus role play-nya, ulang lagi. Nggak lulus, ulang. Kenapa? Karena skenario-nya udah kita provide.
dan lakukan alignment dengan individual target mereka. Apa yang dilakukan line manager? Mereka yang jadi asesornya. Jadi kita minta juga mereka menjadi asesornya. Kenapa? Mereka yang bertanggung jawab. Bisa nanti kita cross. Jadi branch manager ini akan menguji anak buah branch manager yang lain dan sebagainya supaya membuat sebuah objektivitas. Walaupun tidak objektif nggak apa-apa. Toh mereka bertanggung jawab juga. Kita kan bisa mengukurnya gini Bapak dan Ibu. Kalau mereka luluskan di sini, tapi mereka nggak perform juga 3 bulan, berarti kita punya masalah dalam sisi line manager kita dalam menilai orang. Nah, inilah yang kita lihat dalam real life experience, yaitu apa? Doing sales. Target mereka harus komplit 100%. Ya, setelah itu apa? Line manager doing coaching. Sehingga apa? Dari sini kita membuat dalam program ini, Bapak dan Ibu. Lihat, Bapak. Phase 1 kita udah pastikan kita punya pre-assignment program. Phase 2 yang tadi baru kita diskusikan dan kemudian kita deploy. Phase 3 adalah mereka sudah bekerja di cabangnya mereka masing-masing, di coaching sama line manajernya, gitu kan ya. Akan pantau setelah 12 minggu Bapak dan Ibu. Ya. Sehingga first week itu adalah kita ngomong adalah belajarnya, ya mereka belajar dan sebagainya, tapi kita akan kontrol 11 minggu untuk salesnya. Jadi total-total 12 minggu. Setelah itu apa? Kita akan review Bapak dan Ibu. Dan kemudian kasih siapa yang lulus. Siapa yang lulus? Yang ada di atas 65% tentu saja. Siapa yang nggak lulus? Ngulang lagi dari phase pertama. Jadi bayangkan Bapak dan Ibu, kalau kita memiliki satu konsistensi seperti ini, maka orang yang belum lulus dikarenakan memang belum memiliki kinerja yang baik, maka dia akan ngurang ke phase pertama dan seterusnya. Dia akan ngurang ke phase pertama dan seterusnya. Selama dia belum memiliki mencapai targetnya, maka dia akan masuk ke phase pertama. Dan ini terus akan berputar terus begitu siklusnya. Nah, intinya di sini apa? Consequences management atau ganjaran, atau kalau kita bilang di sini adalah kita bisa bilang juga adalah merupakan apa ya kita bilang ya reward punishment-nya gitu ya, ganjaran atau punishment-nya, tapi punishment-nya adalah mendidik. Kenapa? Karena kita didik dan kita didik terus. Masa iya setelah kita serial of kita didik, masa iya line manager serial of coaching dan mereka lebih intens, mereka tidak bisa mentas dan memberikan kinerja yang baik. Ujungnya apa? Tadi tuh kita shifting kinerja, shifting performance. Yang kita di awal adalah membuat kurva distribusi normal itu semakin ke kanan, semakin ke kanan, dan semakin ke kanan. Nah, inilah mekanismenya, Bapak dan Ibu, yang tadi saya bilang konsekuensinya adalah apa? Kalau dia tidak mencapai, maka dia akan automatically akan terregister. Begitu seterusnya. Nah, ini adalah merupakan rancangan sebuah program dan balik lagi adalah ada role and responsibility. Ada peran dan tanggung jawab yang kita tidak bisa lakukan secara mandiri. Kita harus lakukan dengan banyak teman. Kenapa? Karena saya yakin bahwa untuk mencapai target tertentu itu kita harus berteman dengan banyak orang sehingga bisa mencapai target yang ditetapkan. Itulah kurang lebih Bapak dan Ibu yang nanti sisanya Bapak dan Ibu bisa pelajari secara mandiri. Kalaupun ada pertanyaan mengenai beberapa program, nanti Bapak dan Ibu bisa tanyakan kami di BPR Learning gitu ya. Ya, yang menjadi sahabat BPR Indonesia, insya Allah kita bisa berdiskusi lebih dalam dan lebih detail mengenai program-program yang Bapak dan Ibu butuhkan di setiap bisnis Bapak dan Ibu.